baca oleh saudara-saudara kita yang mau dilantik sebentar. Jadi kalau sudah dapat 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8 untuk menghormat firman Tuhan, silakan saudara bangkit berdiri. Dengan hitungan 3, saya dan saudara-saudara yang lain membaca ayat yang 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Dikatakanlah firman, sia-sia baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan bukannya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dan sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemerintahan jujur dan menaikkanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang membutuhkan kedatangannya. Semua berkata amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Kristus, kami berikan topik tetap setia dalam pelayanan dengan melayani secara sungguh-sungguh. Tentunya hal ini akan tercipta. Kita sudah membaca tulisan Paulus kepada Timotius, di mana dia menulis ini di saat umurnya sudah tua, dan dia ingin menasehatkan Timotius ini di dalam pelayanan sebagai pelayan Tuhan atau hamba Kristus. Bagian pertama di dalam ayat pertama, di mana Paulus ingin menjelaskan dan menekankan Kristus sebagai hakim. Artinya kita mau melayani dengan sungguh dan tidak sungguh, Yesus itu mengetahui, dan dia menghakimi setiap orang yang tidak mau mengikuti panggilannya. Bahkan melalui pelayanan kita, di mana kita terpanggil untuk melayani Tuhan, bagi orang-orang yang kita sudah beritakan Injil itu, kalaupun dia tidak mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu adalah hakim. Ada waktunya nanti dia menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup dan menuruti perintahnya, nanti setelah dia mati, dia akan mewarisi kerajaan surga. Karena itu panggilan saudara dalam pelayanan tidak main-main.
Tentunya kita rindu supaya banyak jiwa dikala turun penghakiman mereka kedapatan selamat. Amin. Sebab itu di dalam ayat yang kedua kita harus menjadi surat terbuka. Kita memiliki karakter atau pelayanan kita berkarakter. Sebab itu dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi di dalam hal mengajar, menyatakan apa yang salah dan menegur mereka, tentunya terlebih dahulu kita harus memiliki karakter yang baik. Karena apabila kita menegur mereka, kita menyatakan yang salah kepada orang lain, tetapi kalau kita tidak menjaga diri kita, maka perkataan itu akan berbalik menyerang kehidupan kita sendiri. Kita menyuruh orang itu berkarakter baik, tetapi kita tidak berkarakter baik, maka tentunya sulit untuk memenangkan mereka yang masih dalam kegelapan. Sebab itu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dan itu disuruh untuk kita bersiap. Yang artinya kita juga dapat mempersiapkan kelakuan kita atau karakter kita menjadi karakter yang baik. Kemudian berikut ayat yang pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kita harus dapat menguasai diri dalam segala hal. Sebab itu dikatakan di dalam ayat ini, apabila saudara membacanya, seperti yang dikatakan tadi, kita harus dapat menguasai diri kita di dalam segala hal. Kemudian sabar menderita. Kemudian kita harus dapat melakukan pemberitaan Injil sambil menunaikan tugas-tugas itu sebagai pelayanan kita. Yang dikatakan di sini pelayanan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dan menderita. Artinya kita rela berkorban. Saya masuk Puruk Cau 27 tahun yang lalu, yang saya layani seorang ibu dan ada anaknya, 2 anak, 1 masih kecil, 1 remaja. Itu awal saya melayani di Puruk Cau. Tuhan panggil untuk melayani di sana. Jalan bukan seperti ini, belum ada jalan dari Tewek ke Banjarmasin. Kita masih pakai kapal 3 hari 3 malam. Berangkat jam 12 dari Banjarmasin sampai di Buntok besok pagi. Kita berangkat dari Buntok sampai di Tewek besok pagi. Kita berangkat dari Muara Tewek sampai di Puruk Cau jam 3 siang atau jam 4 subuh. Berarti 3 hari 3 malam. Kita makan, tidur, mandi di kapal, minum air sungai di kapal. Setelah sudah di Puruk Cau, sulit keluar, apalagi kalau kemarau begini, kandas kapal. Tetapi sejak merintis pelayanan pekerjaan Tuhan di Puruk Cau,
sampai sekarang Tuhan tidak tinggalkan kami sekeluarga. Tuhan mencukupkan segala keperluan kami, makan, pakai, sampai saat ini. Karena kami dalam melayani Tuhan rela menderita dalam pelayanan. Kami sudah serahkan kehidupan kami dalam pelayanan dan berjuang, berjalan memberitakan Injil ke desa-desa. Sampai sekarang ini sudah ada 24 hamba Tuhan pelayanan di sana. Kami jalan kaki, tidak ada sepeda motor seperti sekarang. Hamba-hamba Tuhan naik sepeda motor ke sana kemari. Walau jalan kaki, kami memberitakan Injil, merintis sidang-sidang pelayanan yang ada di Murung Raya. Bahkan bukan sampai di Murung Raya, bukan di Murung Raya saja, tapi sampai di jalur Kahayan itu, naik CIS. Mulai dari Pelangkaraya, Pamarumah, terus kemudian naik CIS terus sampai Kurun. Belum ada jalan turun waktu itu seperti sekarang. Dari desa ke desa, dari desa ke desa. Dan kita lihat jalur Kahayan sekarang, semua gereja. Kalau saudara ikut Percau, terus kemudian turun, Kuala Kurun, terus turun sampai Pelangkaraya. Kalian lihat gereja-gereja di sekitar. Tapak kaki orang percaya Tuhan perhitungkan. Tuhan melihat semuanya itu. Bukan hanya kami pengalaman itu. Ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan. Mungkin lebih dipakai Tuhan untuk perintisan pelayanan. Tetapi kita harus dapat menguasai diri. Kita harus sabar menderita dalam pelayanan. Amen. Di dalam ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Injil Kristus yang sehat itu dikembangkan dan dipercayakan Tuhan untuk kita beritakan. Sebab itu berusahalah menjadi pelayan Kristus yang baik. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Kemudian jangan berhenti belajar. Baca firman Allah, selidiki firman Allah, supaya engkau menjadi hamba Tuhan yang terdidik dalam soal-soal pokok iman. Karena apa yang kita belajar, apa yang kita miliki, masalah iman itu yang kita akan beritakan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara, menghadapi kehidupan ini, menghadapi pelayanan pekerjaan Tuhan, kita butuhkan iman. Amen. Kita butuh iman. Haleluya. Iman itu memberikan pertolongan. Haleluya. Apalagi di masa COVID-19 ini. Saya dengan istri kena COVID-19, dirawat di rumah sakit. Saya ada bawaan, gula dan tekanan.
Gula yang tidak biasa naik begitu tinggi, dia naik tinggi. Tekanan yang tidak biasa naik seperti itu, dia naik tinggi. Sulit diturunkan. Sedangkan banyak orang sendiri yang saudara lihat lewat atau meninggal kalau ada bawaan. Orang tinggal tunggu-tunggu Pendeta Daniel itu kapan dikubur nanti, karena pasti meninggal. Saya sudah tahu saya mau kena COVID jauh-jauh hari sebelum saya kena COVID. Walaupun paspori jelek sekali karena baru dipotong, saya berusaha untuk memperbaiki itu. Tadinya dia ada pintu 2 seperti ini, saya buat pintu 1 saja. Kemudian saya buat tempat itu seindah mungkin, supaya apabila saya meninggal kena COVID, orang datang ke Purcau sama Tuhan dari Moratewi, dia akan melihat, bagus tempat kayak hotel. Iya, coba saudara pergi. Saudara lihat. Saya buat, saya kerja dengan saya bikin pintunya, saya gantung pintunya. Walaupun saya belajar bertukang, sudah tua. Apalagi yang muda-muda, belajarlah untuk bisa kerja sendiri. Pengerja di rumah, karena saya capek mau duduk-duduk, karena lutut ini sudah tua, saya suruh dia bikin keramik, baiki lantai ini. Tidak lama, mungkin 2-3 minggu, saya kena COVID. Dan saudara tahu, saya hampir mati. Hari ke-7 saya lemas, tidak berdaya. Untung istri saya kena COVID, jadi sama-sama di dalam. Iya, dia di dalam. Saya sudah 5 hari di dalam. Masuk lagi ya, sama-sama. Dokter tanya, ibu mau kasih di mana? Saya bilang, biar satu kamar kita. Ibu itu langsung tolong mulai doa hubungi anak-anak, langsung berdoa. Tahu kan anak kami Ingrid, kalau dia berdoa kayak mau terbang. Langsung dia berdoa, oh Yesus. Saya sudah lemas, saya ini sudah sandar di ini kayak ini ranjang ini. Saya sudah tidak bisa berdaya. Tetapi timbul 5 anak-anak berdoa, istri berdoa, timbul 5. Saya hanya 1 jam lemas, bangkit lagi, kuat lagi, hidup lagi. Istri saya di oksigen, dia bangun, dia di oksigen 3 tahun. Dia buka oksigen, urus saya tidak di oksigen, luar biasa. Saya tidak di oksigen. Dokter bilang mau pakai tabung ini, saya bilang tes dulu oksigen saya. Oksigen saya 97, 98, istri saya 85. 90. Ya, 85. 90. Artinya kan anjlok. Dia yang di oksigen, saya yang hampir mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan hidup. Haleluya. Pelayanan kita butuhkan. Saudara akan diberkati. Amin.
Iman itu yang akan memberikan Haleluya. pertolongan. Kalau Amen. iman itu sangat penting dalam hidupmu, kenapa tidak pergunakan iman? Haleluya. Kemana-mana kita harus sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan pergunakan iman. Amin. Saudara perhatikan lagi pembacaan itu. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Amin. Jadi kalau kita mengingatkan, kalau kita menyampaikan berita kabar baik kepada mereka, kita akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ajaran sehat, ajaran iman harus kita miliki dan harus kita bagikan kepada mereka. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesiapan kita semuanya itu, yaitu kesiapan berkorban. Kemudian poin kelima yang saya ambil, ada berapa poin? Saya 5 saja. Panggilan untuk bertahan sampai akhir. Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya belum pindah-pindah sampai saat ini. Ya. Dari 1 ibu sampai sekarang. Kalau Bro Yakobo sudah 3 kali itu. Batu merah. Dirulingin. Pindah ke sini. PMD kata yang Dia pindahkan. saya mau kemana? Siap. Oke. Masuk saja, nanti dibuat surat SK. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka di sini Amin. sangat baik, saya bangga. Haleluya. Mereka masih bertahan. Oh, puji Tuhan. Tapi tidak boleh. Mumpung saya masih ketua MK. Oh, haleluya. Balik forum right boleh. Dilaas. Oh, Tuhan. Kalau Tuhan suruh ke sana. Oh, haleluya. Hai hambaku gelaas, kalau tidak kucabut nyawamu. Oh, Pasti dia biar jembatan enggak. Tapi sayang nyawaku. Mari kita ikut panggilan Tuhan. Haleluya. Panggilan untuk bertahan sampai akhir. Amin. Saudara baca 7 dan 8. Tapi jauhilah takiul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Karena itu kita harus bertahan dalam pelayanan. Haleluya. Ada mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Haleluya. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kalian yang akan melayani, apapun yang kalian hadapi, sama aja dengan yang mau melayani dari kecil, dari cuma kecil, 1 ibu, sama itu dengan gak ada ibu. Karena kalau sementara khotbah begini, anaknya itu keluar, dia cari sirikin. Neta, permisi dulu, cari jangan ditabrak motor. Cari, nak balik-balik nih. Jadi bayangkan kalau saya sementara berkhotbah begini, ya nunggu. Nunggu nggak ada. Saya itu belum di sana, baru saya sendiri dengan Inggris.
dia ada ketupat waktu itu, belum ke perut cawa. Nunggu sudah setengah jam tidak datang, 1 jam, ya langsung amin aja. Kalau berkat, terimalah berkat. Kalau berkat sendiri aja. Dan puji Tuhan masih bertahan. Haleluya. Dia hampir mati. Sebab itu ada janji bagi kita, Amin. Haleluya. yaitu hidup yang akan datang. Amin. Melayanilah dengan sungguh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.